Dan deret aritmatika. Nah, di video ini part 2,5-nya Pak Beni akan membahas khusus soal penerapan dari barisan dan deret aritmatika. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Nomor 1, di antara barisan berikut yang bukan merupakan barisan aritmatika adalah yang mana? Oke, kita udah tahu ya di video sebelumnya bahwa barisan aritmatika itu berarti selisihnya sama semua. Jadi yang bukan, ya kita cari aja yang selisihnya enggak sama semua, oke? Kita cek yang pertama, 21 kurang 27, ini selisihnya minus 6 ya. 15 kurang 21 minus 6, 9 kurang 15 minus 6 juga. Yang ini bedanya minus 6, berarti dia pasti aritmatika. Cek yang bawahnya, minus 5 kurang minus 10, berarti kan 5 selisihnya 0 kurang minus 5, 5 juga. 5 kurang 0, 5 juga. Yang ini bedanya adalah 5. Berarti dia pasti aritmatika. Selanjutnya yang ini. Setengah kurang 0. Setengah dong ya kan. 1 kurang setengah, setengah juga. 3/2 kurang 1, setengah juga. Maka yang C ini bedanya adalah setengah. Dia juga aritmatika. Jadi aritmatika itu nggak selalu bilangan bulat aja. Bisa aja pecahan. Yang penting kan selisihnya sama terus. Oke ya, bisa dipahami kan? Lanjut. Yang terakhir. Nah, 4 kurang 2 selisihnya 2. 6 kurang 4 selisihnya 2. 9 kurang 6 selisihnya 3. Nah, ini bedanya berubah. Ada yang 2, ada yang 3. Berarti dia dipastikan bukan barisan aritmatika ya. So, nomor 1 ini jawabannya adalah D, delta. Lanjut lagi ke nomor 2. Di antara barisan aritmatika berikut, yang memiliki beda minus 3 adalah yang mana? Oke ya, jadi ini udah ada barisan aritmatika semua. Kita cek aja yang bedanya minus 3 ya. Yang pertama, minus 7 kurang minus 10. Ini bedanya 3, jadi ini bedanya 3. Lalu yang ini bedanya 10 kurang 13. Ya, ini minus 3 ya. Jadi ini minus 3. Jawabannya yang B, tapi kita cek juga jawaban yang C sama yang D, oke? Yang ini sepertiga dikurang 0, berarti bedanya ya sepertiga ya. Next, yang terakhir ini 6 kurang 3, bedanya berarti 3. So, karena yang diminta yang bedanya minus 3, maka jawabannya adalah B, bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Suku ke N pada barisan 4, 11, 18, dan 25 adalah berapa? Oke, untuk menentukan suku ke N, kita butuh A dan B-nya. Kita catat dulu ya. A-nya sama dengan angka pertama, yaitu 4. Bedanya, kita cek selisihnya ya. 11 kurang 4, itu kan berarti 7 ya. Jadi bedanya 7. Udah, itu aja yang kita butuhkan untuk menentukan suku ke N. Jadi nanti UN sama dengan A-nya 4 tambah N kurang 1 dikali bedanya 7. Udah gitu aja ya. Lanjutkan. Berarti ini nanti sama dengan 4 ditambah. Nah, ini kita jabarkan dulu. N kali 7 berarti jadi 7N. Minus 1 dikali 7 ya berarti kurang 7. Kayak gitu ya. Setelah ini kita proses lagi. 7N-nya tetap 7N. 4 dikurang 7 berarti minus 3. Kayak gitu ya. So, nomor 3 jawabannya adalah C, Charlie. Lanjut lagi ke nomor 4. Pada barisan bilangan 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya, suku ke-20-nya adalah berapa? Kayak seperti biasa kalau kita mau cari suku ke N, kita tentukan A dan B-nya dulu. A-nya di sini 8, karena suku pertamanya 8. Bedanya adalah 12 kurang 8, ini 4 ya. Jadi bedanya 4. So, yang ditanya U20. U20 sama dengan A-nya 8 tambah N kurang 1. Berarti 20 kurang 1 kali bedanya 4. Lanjut, 8 tambah 20 kurang 1 itu 19 kali 4. Berarti 8 tambah 19 kali 4 sama dengan 76. Jadi kita tinggal tambahin ya, 76 tambah 8, ya jawabannya 84. So, nomor 4 ini jawabannya adalah C, Charlie. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Pada suatu barisan aritmatika, suku pertamanya adalah 6 dan suku ke-7 adalah 30. Suku ke-10 barisan tersebut adalah berapa? Nah, di sini kan suku pertamanya udah ada, tapi bedanya belum ada. Jadi, untuk mendapatkan bedanya, kita gunakan suku ke-7 ya.
Kan U7 sama dengan 30, A-nya sama dengan 6 ya di soal ini ya. Lanjut ya. Berarti untuk cari beda kita masukin ke U7 aja. U7 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U7-nya udah ada 30 sama dengan A-nya 6 tambah N kurang 1 berarti 7 kurang 1 kali B. Oke ya. Nah yang ini Pak Beni pindahin ya. Jadi 30 kurang 6 sama dengan 7 kurang 1 itu 6 kan. Berarti 6B. 30 kurang 6 24, 6B. Jadi B sama dengan 24 dibagi 6. B sama dengan 4. Udah deh, kita udah dapet B-nya 4 gitu ya. Nah, sekarang mau dicari U10. Berarti nanti U10 sama dengan A tambah N kurang 1B. A-nya udah ada 6 tambah 10 kurang 1 kali bedanya udah ada 4 ya. Jadi kali 4. Sama dengan 6 tambah 10 kurang 1 kan 9. Berarti 9 kali 4. Berarti 6 tambah 9 kali 4 tuh 36. Jadi 6 tambah 36 jawabannya adalah 42. So nomor 5 ini jawabannya adalah C, Charlie. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Jumlah 10 bilangan deret aritmatika adalah 415 dan suku pertamanya adalah 19. Suku terakhirnya berapa? Kita catat infonya ya. S10 sama dengan 415. Lalu A-nya adalah 19. Yang ditanya UN berapa? Oke, kita tinggal masukin S10 sama dengan N per 2. N-nya 10. Berarti 10 per 2 kali A tambah UN. S10-nya udah ada 415 sama dengan 10 per 2 kali A-nya 19 tambah UN yang dicari. Oke. Nah, ini kan 10 per 2 pindahin aja ke kiri ya. Jadinya kan nanti 415 kali 2 bagi 10 sama dengan 19 tambah UN. Nah, yang sebelah kiri 415 dikali 2 itu 830 dibagi 10 jadi 83. Sama dengan 19 tambah UN. Next, UN sama dengan 83 kurang 19. Berarti UN-nya sama dengan berapa nih? 83 kurang 19, 64 gitu ya. So, jawabannya nomor 6 adalah A, alfa. Lanjut lagi ke nomor 7. Pada barisan bilangan 20, 15, 10, 5, dan seterusnya, suku ke-15-nya adalah berapa? Oke, kita catat dulu. A-nya di sini 20. Bedanya sama dengan 15 kurang 20. Berarti minus 5 ya. Jadi bedanya minus 5. Yang ditanya U15 sama dengan berapa? Oke, kita langsung masukin ke rumus. U15 sama dengan A-nya 20 tambah N kurang 1 berarti 15 kurang 1 kali bedanya minus 5 sama dengan 20 tambah 15 kurang 1 itu kan 14 kali minus 5 sama dengan 20 tambah 14 dikali minus 5 itu kan sama dengan minus 70 kan. Jadi 20 tambah minus 70 sama dengan minus 50. Oke. So, nomor 7 ini jawabannya adalah B, bravo. Lanjut lagi ke nomor 8. Nah, ini adalah soal ceritanya untuk barisan aritmatika ya. Pada bulan Maret 2018, Pak Andi menabung sebesar 1.500.000 di suatu bank. Setiap bulan, Pak Andi selalu menabung sebesar 300.000 lebih besar dari bulan sebelumnya, sampai bulan Desember 2019. Tentukan jumlah tabungan yang harus disetor Pak Andi pada bulan Juni 2019. Jadi kata kuncinya tadi, dia menabung 300.000 lebih besar dari sebelumnya. Jadi berarti kan dia barisan aritmatika karena dia naik terus 300.000, 300.000, 300.000 gitu ya. So, kita catat dulu, berarti suku pertamanya adalah 1.500.000. Suku pertama berarti tabungan pertama ya. Lalu bedanya itu kenaikan tabungannya, yaitu sebesar 300.000 tadi. Jadi bedanya 300.000. Oke, yang ditanya berapa tabungan yang harus di-store pada bulan Juni. Nah, ingat ya, di sini memang ada kata jumlah. Tapi maksudnya bukan deret ya. Jadi ini cuma pengecoh. Jadi walaupun ada kata jumlah, itu maksudnya
benar-benar cuma tabungan ke berapa kayak gitu loh. Jadi suku ke N bukan deret. Oke. So kita pakai rumus UN. Nah, kita cek dulu dari Maret sampai Juni itu kan sebenarnya 16 bulan. Berarti nanti N sama dengan 16 gitu ya. So kita masukin di sini U16 sama dengan A-nya 1.500.000 tambah N kurang 1, berarti 16 kurang 1 dikali bedanya 300.000. Lanjut lagi, 1.500.000 ditambah 16 kurang 1 berarti kan 15 kali 300.000 sama dengan 1.500.000 ditambah 15 dikali 300.000 itu sama dengan 4.500.000. Oke deh, kita tinggal tambahin 1.500.000 tambah 4.500.000 berarti tabungan dia adalah 6 juta di bulan Juni 2019. So jawabannya adalah D, delta. Lanjut lagi ke nomor 9. Sebatang besi dipotong menjadi 5 bagian, sehingga ukuran panjangnya membentuk barisan aritmatika. Panjang potongan besi yang terpendek 12 desimeter dan terpanjang 24 desimeter. Panjang besi sebelum dipotong adalah berapa? Oke, ini adalah soal cerita penerapan deret aritmatika. Kenapa deret? Karena dia kan yang ditanya panjang besi sebelum dipotong. Berarti kan panjang besi mula-mula ya. Jadi kita tambahin panjang besi pertama, tambah yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang kelima. Ingat ya, karena ditambahin berarti dia deret. Oke, makanya dipakai rumus SN. So, sekarang kita masukin informasi pentingnya. Yang terpendek berarti suku pertamanya adalah 12. Lalu bedanya nggak ada, nggak apa-apa. Tapi yang terpanjang ada kan? Berarti UN kan? Berarti suku yang terakhirnya. Atau U5 aja deh, karena dia cuma 5 potong, berarti U5 sama dengan 24. Udah bisa dong kita cari SN ya. Jadi nanti S5 sama dengan 5/2 dikali A-nya udah ada 12, tambah UN-nya atau U5-nya udah ada 24. Langsung 5/2 ini bisa ditambahin 12 tambah 24, 36. 36 ini bisa disederhanain ya. 36 dibagi 2 itu sama dengan 18. So, hasilnya adalah 5 kali 18 sama dengan 90. Jadi jawabannya panjang besi mula-mula adalah 90 desimeter. Jawabannya delta. Oke, soal terakhir. Di aula sekolah terdapat 15 baris kursi. Baris pertama terdapat 10 kursi, baris kedua, ketiga, dan seterusnya bertambah 2 kursi. Banyak seluruh kursi di aula tersebut ada berapa? Karena yang ditanya seluruh kursi, berarti kan kita jumlahin tuh semua kursi dari barisan pertama sampai barisan ke-15. Ingat kalau kita nambahin, berarti kita pakai SN, oke? Makanya di sini Pak Beni siapin rumus SN. Sekarang kita catat dulu informasi pentingnya. Baris pertama berarti kan A. A sama dengan 10. Terus katanya bertambah 2 kursi terus, berarti bedanya sama dengan 2. Yang ditanya jumlah seluruh. Seluruhnya kan ada 15 baris kursi. Berarti yang ditanya S15-nya berapa. Kayak gitu ya, bisa dipahami kan? Oke, kita masukin ke rumus. Berarti S15 sama dengan N/2. 15/2 kali 2 kali A-nya 10 tambah N kurang 1. Berarti 15 kurang 1 kali bedanya adalah 2. Gitu ya. Lanjut lagi 15/2. 2 kali 10, 20. Tambah 15 kurang 1 itu 14. Dikali 2. Lanjut lagi 15/2 kali 20. Tambah 14 kali 2 berarti kan 28. Oke. Lanjut 15/2. Dalam kurung ini 20 tambah 28. Berarti kan 48. Oke, kita bisa sederhanakan lagi. 48 bisa dicoret sama 2 jadi 24. So, jawabannya nanti 15 dikali 24 sama dengan 360. So, semua kursi yang ada di aula tersebut ada 360 kursi. Jadi nomor 10 jawabannya adalah A, alfa.